Shalom, pagi. Selalu semangat buat semua jemaat AGC baik online dan onsite. Bangun keintiman kita setiap hari dengan Tuhan lewat morning worship dan membaca Alkitab setiap hari yang bisa diikuti lewat grup WhatsApp BAS. Komunitas sel adalah kehidupan sesungguhnya buat setiap orang percaya. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel AGC. Kami ajak para senior untuk bergabung dalam Komsel Lansia yang diadakan setiap Selasa jam 6 malam tepat via online. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi senior pastor. Buat yang berjiwa muda dan kreatif, mari ajak teman-teman kita membangun masa muda yang penuh tujuan dan energik dalam Komsel Remaja Pemuda yang diadakan setiap Jumat malam jam 6 malam tepat via online. Info lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Ayu. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Karena itu kita butuh komunitas yang tepat untuk saling bercerita dan membangun keluarga kita ke arah Kristus. Saya ajak setiap pasangan, keluarga muda untuk bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel Pro M yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam via online. Info selengkapnya bisa menghubungi Ibu Lina. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan persepuluhan, bisa diberikan lewat kotak persembahan yang tersedia atau bisa ditransfer lewat rekening yang ada tertera di layar. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom saudara sekalian, selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya dalam kondisi yang luar biasa, sehat dan penuh sukacita. Dan juga saudara-saudara sekalian yang masih online di rumah, tetap sukacita, semoga menaungi saudara-saudara sekalian yang di rumah. Selamat datang juga kepada Pastor Kosuzilo dan juga Cece. Sekarang saya ajak semuanya bangkit berdiri untuk kita mendeklarasikan perpuluhan bersama-sama. Kami percaya dari Tuhanlah segala berkat yang kami terima. Kami mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, sehingga Tuhan akan membuat hasil usaha kami maksimal dan Tuhan akan mengusir belalang pelahap di dalam usaha pekerjaan kami. Tuhanlah yang memberi berkat roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan benih yang kami tabur ini, sehingga melalui benih yang kami tabur ini kami memperoleh dan memproduksi kekayaan untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan Allah di bumi. Amin. Shalom, semangat pagi, semangat tahun baru, amin. Kalau dunia berkata bahwa tahun 2022 adalah masa yang lebih susah, lebih sukar, tapi bagi anak-anak Tuhan yang setia, ini adalah tahun penuh dengan mujizat, amin. Sebab kita punya Tuhan yang Alfa dan Omega, yang penuh kuasa, yang sanggup membuat kita menang, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Sepanjang
semangat? Mari kita bersama-sama pujikan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. janji kita di hadapan Tuhan, sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita tidak perlu khawatir karena ada Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Haleluya, thank you Jesus, thank you Jesus. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu pagi ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dan
kuatkan, Kau yang kuatkan. Mari sebagai awal tahun kita pagi hari ini, mari naikkan ucapan syukur kita. Kita sudah berhasil melalui 2021 dengan sesuatu yang ajaib. Ada banyak perkara yang saya tahu Anda alami dengan hal-hal yang luar biasa. Bahkan terkadang di luar apa yang kita pikirkan. Mungkin beberapa di luar rencana Anda. Tapi percayalah, hal yang terbaik yang pernah bisa kita lakukan, kita berikan buat Tuhan kita adalah pengucapan syukur kita. Mari biar pagi hari ini, Dia Immanuel, Dia Allah yang selalu beserta. Bukan hanya beserta, Dia berjalan bersama kita. Bukan berjalan bahkan, seringkali Dia di depan kita untuk menjamin segala sesuatunya tetap baik dan ajaib. Dia terima yang buruk buat kita, supaya kita terima segala sesuatu yang terbaik yang Dia sediakan buat kita. Yes. Mari naikkan ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan. Shikira bayara basekere na bayara basekere ra bayara masande. Shikina na namase. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ini pengucapan syukurku Tuhan. We love you Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shikira bayara bayara basekere bayara bayara basande kera bayara bayara basande. Shikira bayara 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 basande. Kau yang kuatkan kami Tuhan. Yes. Mari sama-sama angkat tanganmu. Mari sama-sama kita mau katakan, Kau yang kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau buktikan. Mari jemaat edisi, mari yang setuju dengan saya, mari yang sebagai pengucapan syukur kita mau katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi mari katakan sama-sama, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Oh, Engkau kesetiaan-Mu Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari biar keluar dari hati. Mari biar keluar dari hati. Mari biar puji ini keluar dari hati. Kau kuatkan
Aku bertahan, Kau harapan. Yes, yes. Kan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Aku bertahan Tuhan, Kau harapanku. Yes, yes. Tuhan, Engkau Allah. Let's have your hand, Kau kuatkan. Yes, aku bertahan. Oh, Jesus. Shakapakayana maserere. Yes. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sorak-sorak yang meriah buat Allah kita yang terbaik, yang terbaik. Yes. Oh, yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Biar pujian itu keluar dari hati kami. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, yes. Benar-benar Tuhan. We love you, Lord. Love you with all my heart. Biar Engkau yang merasakan sebuah sesuatu yang keluar dari hatimu. Bukan hanya dari mulut kita, tapi yang deep di dalam ini, yang keluar buat setiap hidup kita. Yes. You are Lord. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk permulaan yang baru, yang ajaib buat kami tahun ini. 2022. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan yang ajaib di dalam kami, kami pun akan jadi orang-orang yang luar biasa, yang mengerjakan, yang berjalan bersama Engkau penuh dengan keajaiban Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Yes, entar lagi kami akan mendengar firman. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Engkau. Biar Engkau sendiri yang mewahyukan dirimu, sehingga kami boleh mengerti di awal tahun ini, kami boleh menangkap seluruh isi hatimu, supaya kami bisa melangkah dengan kepastian Tuhan. Kami melangkah bukan karena apa mau kami melangkah karena Tuhan yang berjalan di depan kami dan kami mengikutinya. Terima kasih Kau yang sudah urapi kami
Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa, yang percaya katakan sama-sama, haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom. Shalom. Semangat pagi hari ini? Berapa banyak yang semangat pagi hari ini? Karena pakai masker saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu ini ya. Tapi biasanya kalau tersenyum itu kelihatan, matanya menyipit, nah, gitu ya. Nggak ada kan tersenyum matanya melebar gitu ya. Oke, coba tengok kanan kirinya. Sambil tersenyum, kasih yang terbaik. Anda bisa kasih tos gini Bapak Ibu sama kanan kiri Anda? Yes, saya percaya ini adalah tahun yang luar biasa, tahun yang ajaib buat setiap kita. Wow. Oke, hari ini kita akan diberkati spesial luar biasa oleh Ko Susilo, Pastor Susilo dari jauh-jauh dari Batam ya. Kalau nggak salah tadi pagi kok ya. Dari rumah tadi pagi Mas ya. Biar kelihatan keren dikit gitu kok. Tiba-tiba pagi-pagi buat EGC itu kan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita dengar khotbah ada sebuah klip di mana kemarin apa yang kita lakukan. Klip singkat aja, mungkin bisa ditayangin ya. Mungkin lampunya dimatiin dulu. Ini momen yang paling mengharukan. Kan ku ingat setiap perbuatanmu. Oke, luar biasa nggak? Tepuk tangannya mana? Wow, luar biasa ya. Seru nggak? Nyalain nggak apa-apa, Pak Rudi? Ini di-clear aja. Nah, oke. Seru? Mau lagi? Masih banyak video yang belum saya tayangkan kok. Itu ya. Banyak yang hilang. Oh, bagiannya Pak Yo nggak ada ya.
Seru ya, saya berharap next event kita bisa lebih rame lagi, lebih luar biasa lagi, amin. Amin. Siapa berapa banyak dari kita yang siap mendengar firman Tuhan? Beri tepuk tangan paling luar biasa. Waktu dan tempat posisi silakan. Baik, selamat pagi semuanya, shalom. Senang kembali boleh melayani tempat ini. Terima kasih buat Pastor Johan, tim pengembalaan yang ada untuk mempercayakan saya boleh melayani firman. Kali ini kami sedang liburan sebenarnya. Liburan, besok ke Bali, kemudian kontak dengan Pastor Johan dan diminta share sebentar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tak terasa sudah tanggal 2 Januari ya. Wow. Luar biasa, umur bertambah, hikmat bertambah, pengurapan bertambah, amin? Loh iya dong, masa makin bertambah umur, pengurapannya makin berkurang? Seharusnya makin bertambah, amin? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi worship leader kita mengatakan, tahun yang penuh dengan mujizat. Makanya saya hari ini akan share kebenaran tentang mujizat, tapi sebelum itu mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, saya akan sebutkan ayat, nanti LCD boleh membantu saya menampilkan di Alkitab terbesar kita. Oh, enggak ada. Oke. Yohanes 14 ayat yang ke-16, dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya, saudara. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia bukan hanya menjadi penolong saudara, tapi dia menyertai saudara, dia diam di dalam saudara. Yang menjadi masalah besarnya adalah kita seringkali lebih menyadari masalah daripada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau masuk tahun 2022, kita dengar prediksi-prediksi negatif, kita lebih menyadari problem daripada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Iman tidak pernah timbul ketika kita mendengar masalah. Garis bawah ini baik-baik. Iman tidak pernah timbul ketika kita fokus pada masalah. Iman itu timbul dari mendengar akan firman Kristus, saudara. Makanya saya bersyukur tempat ini, saudara, ada komsel, ada pembacaan Alkitab, saudara. Tempat kami juga setahun sekali kami habis 1 kali baca Alkitab setiap tahun. Setahun sekali, dan waktu baca Alkitab saya kasih pengantar kitabnya. Saya kasih, Yesus dalam perjanjian lama dalam setiap kitab itu bagaimana sih, kita belajar bersama-sama. Ketika saudara melihat Yesus, iman akan timbul dalam hidup saudara. Nah, iman inilah yang mengubah segala sesuatu. Makanya kalau saudara perhatikan ayat tadi, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, coba kita lihat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, apa dikatakan, baca bersama yuk. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah takut masuk tahun 2022. Hidup bersama dengan Tuhan itu mudah dan menyenangkan. Ketika kita percaya dan berserah, nurut baik-baik. Tapi kalau kita nggak mau nurut baik-baik, nah itu dia big problemnya. Banyak orang di tahun 2021 menyesal. Banyak keinginan yang tidak terpenuhi, saudara. Sebagian orang merasa bahwa tahun 2021 masa yang suram, banyak beban berat dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan antara perjanjian lama sama perjanjian baru, itu ada masa yang namanya intertestamental. Itu masa sekitar 400 tahun di mana Tuhan seakan-akan tidak berbicara, saudara. Tuhan tidak memakai nabi-nabinya untuk berbicara kepada umatnya saat itu. Itu masa Tuhan berdiam diri seakan-akan begitu, saudara. Mungkin dalam hidup saudara dan saya merasa, Tuhan kau di mana? Kenapa engkau nggak berbicara selama tahun 2021? Tapi kalau saudara perhatikan perjanjian baru, dimulai dari kabar baik lahirnya Sang Juru Selamat, amin. Sang Juru Selamat kita penuh dengan kasih karunia.
Dia berikan kasih karunia-Nya kepada kita yang tidak layak menerima kasih karunia. Sehingga kita boleh diselamatkan. Saudara. Itulah mujizat terbesar sebenarnya. Nah sama, saya percaya tahun 2022 ini, tantangan boleh banyak, masalah boleh banyak. Tapi berkat Tuhan juga lebih banyak. Mujizat Tuhan juga lebih banyak. Di balik masalah yang besar, ada emas dari Allah. Saudara mau lihat masalah atau emas dari Allah tahun 2022. Saya memutuskan untuk melihat emas dari Allah. Ngapain saya stres? Nah yang jadi masalah adalah kita melihat kesusahan-kesusahan, kita membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Makanya Matius 6 ayat 34, coba kita lihat. Matius pasal 6, kalau ayat 33-nya kan sudah sering kita baca. Dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk, katakan bersama saya, kesusahan sehari cukuplah untuk, jangan seorang ngambil kesusahan di masa depan. Anak masih kecil, masih bayi sudah mikir nanti kalau kuliah gak ada uang. Sudah stres. Itu mengambil kesusahan di masa depan, ngapain? Percayalah, setiap langkah kita ada berkat Tuhan. Ikut Tuhan tuh santai. Nikmati, enjoy hubungan dengan Dia. Makanya kalau tadi Pastor Johan bicara tentang keintiman Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudara, begitu ikut Tuhan, santai, jalani. Maaf, kalau secara resiko terburuk bagi manusia adalah meninggal pun, tetap santai. Kenapa? Karena kita berada bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Ikut Tuhan tuh hatinya merdeka, tenang, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Nah seringkali yang membuat kita khawatir takut karena kita salah fokus. Kita fokus pada masalah. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kemampuan kita yang terbatas. Padahal kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Nah di sana yang kita harus ingat, di awal tahun ini saya akan hanya bagikan kepada saudara 3 prinsip utama tentang mujizat. Siap menerimanya, amin? Siap? Lukas 1 ayat 37, mari kita lihat. Waktu saya sampai jam berapa? Jam 12, jam... enggak, saudara bercanda. Kita yang ringan, yang penting diingat gitu ya, dihidupin. Lukas pasal pertama ayat yang ke-37 kita baca bersama dan suara yang keras. Lukas pertama ayat 37. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan bersama saya lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kok rasanya masih belum sarapan kelihatannya ya? Bisa lebih baik lagi, amin? Kalau bisa lebih baik, baik saja tidak cukup. Setuju? Saudara mau dapat yang terbaik atau yang baik? Kalau mau dapat yang terbaik, saudara menyatakan iman, kesaksian iman, pernyataan iman saudara juga harus mantap. Supaya telinga saudara mendengar, dan itu masuk dalam roh saudara, dan saudara hidupin. Oke, kita baca bersama lagi ya. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Masih rame penonton sepak bola. Kalau sepak bola gol gitu kan lebih semangat. Siap masuk tahun 2022? Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita nyatakan iman kita, goyang-goyang dulu kiri kanan. Tahun 2022 penuh dengan mujizat Tuhan, amin. Amin. Tahun 2022 penuh dengan mujizat Tuhan. Kita katakan bersama-sama, setelah itu kita berikan kemuliaan bagi Tuhan karena kita percaya bagi Allah tidak ada mustahil, dan tahun ini penuh dengan mujizat daripada Tuhan. Saya akan hitung sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita percaya kita masuk tahun 2022 ini dengan pengucapan syukur dan mujizat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa. Kami percaya tahun ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami, memimpin kami dalam kemenangan demi kemenangan. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara atas setiap kami secara kuat Tuhan. Sehingga tahun ini kami hidup bersama dengan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kenapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Sadarkah saudara bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa? Yang untuk menciptakan alam semesta dia hanya cukup berfirman dan begitu mudahnya. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sukar. Bagi Tuhan semuanya itu mudah. Kenapa? Dengan hanya berfirman. Tapi seringkali kita berpikir, kenapa begitu sulit bagi Tuhan? Kenapa kok Tuhan gak mau nolong saya? Bukan masalah Tuhan gak mau menolong kita. Masalahnya apakah kita mengenal dia dengan benar. Sehingga iman itu muncul dalam hidup kita. Seringkali yang menghentikan kita mengalami kuasa Tuhan karena hitung-hitungan dalam pikiran kita. Saudara, kalau hitung-hitungan kami nggak akan berlibur ke sini, nggak akan berlibur ke Bali, saudara. Kenapa? Karena saya juga ngitung. Nanti tahun depan anak saya kuliah. Gimana ya? Harus tabung seketat mungkin gitu kan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Bukankah selamanya aku menyertai hidupmu? Setiap langkah hidupmu kusertai dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib. Kenapa masih khawatir? Sudah punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan pun kadang masih khawatir. Ini dia big problem. Makanya Filipi 2 yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bagi Tuhan, 1 miliar itu besar atau kecil? Bukan kecil, setetes debu mungkin. Saudara tahu, apa bagi Tuhan yang paling mahal? Saudara tahu apa yang bagi Tuhan paling mahal? Hidup saudara itu yang paling mahal. Kenapa saya katakan bagi Tuhan yang paling mahal itu adalah hidup saudara? Karena dia bayar saudara dengan darahnya yang mahal. Yaitu darah Kristus. Tapi bagi kita, yang paling mahal rumah, gedung dan sebagainya. Kadang kita kurang menghargai hidup kita. Roh Kudus menghargai hidup kita. Dengan sampai dia memberi nyawanya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara bisa paham sampai sini? Makanya mujizat terbesar dalam hidup ini bukanlah ketika saudara dapat rumah besar. Bukanlah ketika saudara punya jabatan yang tinggi. Itu mujizat yang kecil-kecil. Bagi Tuhan itu seperti gak ada artinya. Itu semua fana dan sementara. Kalau Tuhan mau merubahkan seseorang itu hanya sesaat. Tapi mujizat terbesar adalah orang berdosa boleh diampuni dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Orang berdosa disertai oleh Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi menyertai saudara dan saya. Orang berdosa diubahkan menjadi anak Tuhan. Itu mujizat terbesar. Makanya waktu masuk tahun 2022 ini, coba sadari dulu karya salib Kristus. Ngucap syukur buat pengorbanannya. Saudara punya harta sebanyak apapun, kalau nggak selamat semuanya sia-sia, betul ya? Makanya 1 Yohanes 2 yang ke-15. 1 Yohanes pasal 2. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu apa? Keinginan daging. Apakah saudara mengikutinya? 1 Yohanes 2, ayat yang ke-16 sekarang. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta apa? Keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini apa dikatakan? Sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tahun 2022 ini kita mulai fokus pada Kristus. Waktu saudara fokus pada Kristus, masalah dunia boleh terjadi, tapi saudara akan menikmati damai sejahtera, ketenangan bersama dengan Tuhan. Badai boleh datang, tapi saudara akan terbang bagi Raja Wali di atas badai. Amin. Saudara, 3 hal yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kita kembali Lukas 1 ayat yang ke-28.
Kalau tadi ayat 37 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tentunya saudara sudah tahu konteks ayat ini bicara tentang berita tentang kelahiran Yesus, saudara. Saya langsung loncat saja karena mempersingkat waktu, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Apa dikatakan? Tuhan menyertai engkau. Maka Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara perhatikan di sini ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kebenaran tentang mujizat yang pertama, mujizat itu terjadi pada pribadi yang menerima kasih karunia Allah. Berapa banyak saudara yang menerima kasih karunia Allah? Amin. Waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara sedang menerima kasih karunia Allah, dan itu berarti saudara layak untuk menerima semua mujizat yang ada di dalam Kristus. Makanya kalau saudara pelajari Yohanes pasal pertama, saudara, ayat 14, 16, saudara, bicara tentang pribadi Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan orang benar itu hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Mujizat itu terjadi karena kasih karunia yang Allah berikan dalam hidup kita. Bukan karena kebaikan kita. Makanya orang benar itu hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari mujizat kepada mujizat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kasih karunia yang Allah berikan dalam hidup kita itu luar biasa. Kita tidak layak menerimanya, tapi karena kebaikan Tuhan kita jadi layak menerimanya. Nah, banyak orang berpikir begini, kalau saya rajin berdoa, beribadah, saya layak menerima mujizat Tuhan. Saya layak untuk ini. Saya tidak mentang berdoa, beribadah, komsel dan semuanya. Itu perlu kita lakukan, tapi bukan untuk kita menerima mujizat Tuhan. Tapi itu karena cinta kita kepada Tuhan. Seorang menikmati hubungan dengan Tuhan, seorang menyembah Tuhan bukan supaya mujizat terjadi. Pelan-pelan ya, agak dalam sedikit. Saya menyembah Tuhan karena memang Dia layak disembah. Karena saya mengasihi Dia. Mau ada mujizat sesuai dengan keinginan saya atau tidak, saya akan tetap menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Itu prinsipnya dulu, saudara. Jadi saudara jangan beribadah supaya dapat mujizat. Saudara berdoa supaya dapat mujizat. Saudara nggak bisa bayar harga mujizat. Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Makanya Dia berikan kasih karunia-Nya. Mungkin saudara berkata, oh saya nggak layak. Saya orang berdosa dan sebagainya. Saudara pelajari Alkitab baik-baik. Mujizat yang Yesus lakukan, itu terjadi untuk orang-orang berdosa. Makanya kalau saudara pelajarin, contoh Markus pasal 2, coba kita lihat. Markus pasal 2, saudara ingat kisah waktu Yesus berada diperkirakan di rumah Petrus pada saat itu, saudaraku. Lalu ada 4 orang membawa orang lumpuh datang kepada Yesus. Ingat kisahnya? Lalu mereka nggak bisa bawa orang lumpuh itu ketemu Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan? Naik ke atap rumah gitu ya. Buka atapnya, turunkan itu. Nah ini kisahnya. Kalau saudara perhatikan, Markus pasal 2, contohnya ya saudaraku, ayat yang ke-5. Markus pasal 2 ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, apa dikatakan? Hai anakku, apa? Dosamu sudah diampuni. Siapa yang berhak mengampuni dosa selain Tuhan? Makanya kasih karunia Allah itu diberikan kepada orang berdosa. Pengampunan itu diberikan kepada orang berdosa. Setelah orang berdosa itu menerima pengampunan daripada Tuhan, baru mujizat terjadi dalam hidupnya. Nah, kalau saudara perhatikan di sana, lalu nanti saudara baca kisah berikutnya. Di sana ada ahli Taurat yang protes, saudara. Mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Kenapa? Karena Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Itu Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah. Bahasa kasarnya, Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Nah, ahli Taurat, orang-orang zaman itu, mungkin ada orang Farisi saat itu, nggak bisa terima. Mereka berkata, dia menghujat Allah. Tapi Yesus tahu apa yang mereka pikirkan.
Dia buktikan, saudara. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dia katakan ini, manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itu berarti Yesus adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini nih belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Yang pertama, saudaraku, mujizat terjadi pada orang yang menerima kasih karunia Allah. Saudara menerima kasih karunia Allah, amin. Kasih karunia Allah yang terbesar adalah Yesus dalam hidup saudara. Kalau yang maha kuasa ada dalam hidup saudara, Yesus ada dalam hidup saudara. Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Apakah yang tidak mungkin bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya waktu saudara masuk tahun 2022 ini, saudara ingat pesan di minggu pertama ini. Mujizat itu karena saya menerima kasih karunia Allah. Maria, perempuan biasa, saudara, didatangi oleh malaikat dan menerima kasih karunia Allah. Dia disertai oleh Tuhan. Maka mujizat terjadi, yang tidak hamil pun dapat jadi hamil. Bukan karena hubungan suami istri. Saudara, mari katakan bersama saya menerima mujizat. Saya menerima mujizat karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kehebatan kita. Semua karena anugerahnya. Jadi kalau kita bekerja diberkati Tuhan, ingat semua karena anugerahnya. Kalau kita belum memiliki masalah dalam keluarga lalu Tuhan pulihkan, semua karena anugerahnya. Jadi kalau kita berdoa nikmati hubungan intim dengan Tuhan, itu nikmat karena cinta, bukan karena mengharapkan mujizat. Saya kencan sama istri jalan, bukan karena saya mengharapkan sesuatu dari dia. Kami senang jalan berdua, foto dengan anak-anak semua. Karena ada kasih yang menyatukan. Kekristenan hubungan itu bukan untuk mengejar mujizat. Tapi bicara hubungan intim dengan Tuhan. Waktu saudara dapat hatinya Tuhan. Saudara sudah mendapatkan segala-galanya. Karena di dalam Yesus kita hidup dan bergerak. Dan dalam dia terletak segala sesuatunya. Yang kedua, ayat yang ke-35, Lukas 1. Lukas 1 ayat yang ke-35. Atau mulai 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan diberitahu dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus. Anak Allah. Roh Kudus turun ke atas engkau. Yang kedua, mujizat itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Mujizat yang pertama, mujizat terjadi karena kita menerima kasih karunia Allah. Amin. Sekalipun saudara adalah orang berdosa, manusia biasa, tapi kita ingat di dalam Tuhan, waktu Tuhan hadir dalam hidup kita, kita diubahkan. Saudara perhatikan saja kehidupan rasul-rasul sebelum hari Pentakosta dan setelah Pentakosta itu sangat berbeda. Alkitab mencatat rasul-rasul mengadakan banyak tanda mujizat ajaib. Saudara. Banyak tanda mujizat ajaib Alkitab catat. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang Tuhan mau setelah Yesus mati, bangkit dan Roh Kudus dicurahkan. Yaitu apa? Mereka bersaksi. Mereka menceritakan tentang Kristus. Mereka fokus pada Kristus. Waktu mereka fokus pada Kristus, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mujizat itu terjadi bukan karena pekerjaan kita, karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin seorang gadis hamil lalu punya anak. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Mungkin saudara berkata, oh saya manusia biasa, saya nggak bisa buat mujizat. Betul, saudara nggak bisa buat mujizat. Tapi Tuhan yang di dalam saudara dan saya bisa buat mujizat. Amin. Betul kita manusia biasa yang penuh kelemahan, kadang jatuh dalam dosa. Tapi ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang telah menguduskan saudara, yang telah menebus saudara dan saya. Dia yang akan buat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Bukan kita. Nabi-nabi boleh dipakai Tuhan secara luar biasa buat mujizat. Tapi mujizat itu bukan berasal dari nabi-nabi. Tetap berasal daripada Tuhan. Jangan salah fokus, saudara. Jangan fokus pada hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan. Tapi fokuslah kepada Kristus yang menjadi sumber mujizat. Mau ada hamba Tuhan, mau gak ada hamba Tuhan. Waktu saudara fokus pada Kristus, saudara mengalami pergumulan. Terima kebenaran firman, hidupin. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kesalahan kita adalah kita fokus pada masalah, kita fokus pada hamba Tuhan, kita fokus pada ketidakmampuan kita fokus pada logika kita. Mana mungkin seorang gadis bisa melahirkan? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat, mujizat itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau ada sakit, saudara, dokter berkata nggak mungkin sembuh. Betul, dokter nggak mungkin bisa menyembuhkan. Tapi mereka katakan, aku punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Amin. Kalau saudara mengalami masalah, nggak ada jalan keluar. Mereka katakan, aku punya Tuhan yang membuat jalan. Laut pun terbelah demi bangsa Israel bisa lewat. Amin. Dan untuk semua mujizat itu, dia sudah bayar dengan darahnya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Alkitab mencatat Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ini tentu ada maksud yang sangat dalam untuk menjelaskan. Kalau Elia saja bisa berdoa supaya hujan jangan turun. Demikian pula saudara dan saya manusia biasa dapat berdoa untuk hal yang sama. Amin. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Yesus sampai berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Manusia biasa membuat mujizat, namun sesungguhnya bukan manusia yang buat. Tapi roh Tuhan di dalam dia yang membuat mujizat. Amin. Nah, itu yang harus kita sadari. Yang pertama, mujizat terjadi pada setiap kita yang menerima kasih karunia Allah. Yang kedua, mujizat itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena pekerjaan kita. Yang ketiga, yang terakhir, kembali Lukas 1. Ayat yang ke-37 tadi, sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Ayat ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang ketiga, mujizat terjadi pada orang yang percaya. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Itu artinya, itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu amin. Waktu saya percaya. Saudara percaya Tuhan mengasihi saudara, amin? Nah, waktu saudara berkata amin, itu artinya saudara sepakat dengan saya berkata, jadilah seperti yang kau katakan. Tahun 2022 penuh dengan mujizat, amin. Saudara berkata amin, artinya saudara sepakat dengan saya. Jadilah seperti yang kau katakan. Tahun 2022 penuh dengan mujizat Tuhan. Jadi saudara sederhana ikut Tuhan, betul ya? Kenali Tuhan dengan benar. Kita sudah menerima kasih karunia. Sadarin itu lebih daripada masalah kita. Lebih daripada problem kita. Lebih daripada pikiran kita dan kemampuan kita. Yang kedua sadarin, Roh Kudus menyertai kita. Yang buat mujizat itu Tuhan, bukan kita. Ngapain kita pusing mau buat mujizat? Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Enjoy. Kalau saudara menghadapi masalah, tidak terjadi mujizat sesuai dengan keinginan saudara, bukan berarti Tuhan gak sayang. Kasih sayang Tuhan itu nyata ketika Yesus mati di atas kayu salib buat dosa-dosa saudara dan saya. Kalau mujizat itu terjadi dan keinginan kita, repot kita. Ya, ama-ama yang sudah umur
85 tahun mau dipanggil Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Bangkit lagi, gak jadi meninggal. Ya kan? Umur 120 tahun mau meninggal. Dalam nama Yesus bangkit lagi. Bangkit lagi saudara 120 tahun. Lama-lama 500 tahun masih ada orangnya sampai sekarang. Yang lebih parahnya lagi, ama-ama yang gak terima umur 80 tahun gitu kan. Kalau mujizat terjadi dan keinginan, aku mau tampak umur 17 tahun. Dalam nama Yesus, wah berubah. Jadi pangling kita kan. Mujizat itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena perbuatan kita. Mujizat itu terjadi pada setiap pribadi yang sepakat dengan firman Tuhan. Yang percaya, jadilah seperti yang kau katakan. Makanya tidak ada firman, tidak ada pengenalan yang benar. Saudara susah untuk ngalamin mujizat. Yuk ikut Bible study. Terus pelajarin. Renungkan firman. Alami mujizat demi mujizat setiap hari. Amin. Ayat penutup Matius 21 ayat 21. Matius pasal 21 ayat 21. Gampang hafalnya ini saudara. 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Mujizat terjadi pada orang yang percaya. Amin. Pemusik balik kembali. Orang yang percaya itu, saudara harus tahu. Dasar saudara percayanya itu apa? Apa yang saudara percayain? Saudara percaya kepada Kristus yang telah memberikan kasih karunia, yang sanggup membuat mujizat, atau yang kita percayain adalah diri kita, atau yang kita percayain cuma sekedar manusia atau pendeta yang punya karunia. Tapi mari hari ini kita belajar. Aku mau percaya Yesus sumber segala-galanya. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Mari kita bagi diri bersama, kita ambil waktu menikmati hubungan dengan Tuhan. Tidak perlu mengejar mujizat dalam hidup kita. Tapi nikmati hubungan dengan Roh Kudus. Saudara akan lihat, Dia Bapa yang baik, Dia tahu semua yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita berdoa, sebelum kita menyatakan isi hati kita kepadanya, Dia telah menyediakan segala sesuatunya. Sebelum anak saya berpikir untuk kuliah, kami orang tua sudah memikirkan biaya kuliahnya, kebutuhan dia dan sebagainya. Apalagi Bapa di surga. Bapa di surga telah menyediakan setiap berkat dalam setiap langkah hidup kita. Jangan pernah takut tahun 2022. Nikmati saja. Jalani bersama dengan Tuhan. Saudara nikmati hubungan dengan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bahkan buat setiap mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Naikkan syukur kepada Dia. Yesus. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Selalu Baru dan tak pernah terlambat.
kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Lihatlah karya salib Kristus yang telah menebus saudara dan saya. Fokus pada Dia. Kalau anaknya saja sudah Dia berikan, hidupnya sudah Dia berikan, apalagi segala sesuatu yang lain. Jangan pernah takut masuk tahun 2022. Sadari ada pengurapan, ada kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dia yang akan memimpin kita, menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dan kehendak-Nya. Dan waktu saudara dan saya hidup sesuai dan kehendak-Nya, maka saudara akan melihat kemuliaan-Nya. Tanda-tanda mujizat ajaib menyertai kehidupan saudara dan saya. Percaya saja, percaya saja. Tahun 2022 penuh dengan kasih karunia Allah demi kasih karunia. Tahun 2022 penuh dengan mujizat demi mujizat. Karena Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Roh Kudus. Mari bersama-sama mulai menyembah. Di minggu pertama ini kita menyembah Dia. Kita menyembah Dia bukan karena kita mengharapkan mujizat, tapi karena kita ingin menikmati hubungan dengan Dia. Jesus. Roh Kudus, urapan-Mu yang baru turun atas setiap kami. Pagi hari ini dalam nama Yesus, kami terima hikmat yang baru, pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang lemah menjadi kuat, yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus, yang mengalami pergumulan terima hikmat Tuhan, temukan jalan keluar. Mari kita terus menyembah Dia, naikkan syukur. Syukur, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang menjadi pusat segala-galanya. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Bukan hidup kami, bukan sekedar gereja kami, tapi Yesuslah yang menjadi pusat penyembahan kami. Ditinggikanlah nama-Mu di tempat ini, melalui gereja ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Pengurapan-Mu atas anak-anak-Mu bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terus, mari kita sembah Dia. Kita bebaskan roh kita untuk menyembah Dia, menikmati hubungan dengan Dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan-Nya terus bekerja atas saudara dan saya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup kami. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih buat pekerjaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat iman, buat Roh Kudus yang memimpin kami kepada kebenaran firman Kristus, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa. Terima kasih buat tahun 2022 yang begitu menakjubkan, karena kami punya Tuhan yang menakjubkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang siap hidup dipimpin oleh Roh Kudus bersama dan saya berkata, amin. Silakan duduk semua.
Kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah boleh selesai beribadah. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini kami sepakat. Kami amin bukan karena sebuah kebiasaan, tapi karena kami mengerti Tuhan, bahwa Tuhan yang hidup di dalam kami itu bekerja dan hidup sampai sekarang. Dan kalau kami punya Tuhan yang hidup, karyanya itu juga ajaib melalui kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mujizat itu sudah disediakan buat kami, bukan karena kami berusaha yang terbaik, karena kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan berkati hamba-Mu Pastor Susilo dengan keluarga, dengan anak-anaknya yang besok juga akan berangkat Tuhan ke liburan Tuhan. Tuhan juga berkati, berikan yang terbaik buat beliau Tuhan. Untuk pelayanan yang ditinggalkan di Batam juga yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirim malaikat-Mu lindungi jaga kami, supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Kami ucap syukur atas hal itu, kami ucap syukur. Tahun 2022 kami akan melangkah ke depan, langkah demi langkah, penuh dengan mujizat dan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih. Dan dari hidup kami akan lahir buah-buah yang ajaib, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, sebab nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Mari angkat dua tangan kita. Terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian dari hidup kita. Kira kita juga turunan Abraham. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memimpin kita, melindungi kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya dan sudah terima, katakan sama-sama haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. God bless.